Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin mochi bites. Nah, ini cemilan enak banget, aku jamin semuanya pasti suka. Rasanya enak, teksturnya juga unik. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Nah, pertama kita siapin dulu tepung ketannya. Di sini aku pakai sebanyak 20 sendok makan atau setara dengan 200 gram. Kurang lebih 1 sendok itu tingginya seperti ini ya. Lalu ada tepung maizena, aku pakai 3 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Untuk ukuran 1 sendoknya agak menjulang tinggi ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan juga dengan 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir. Lalu ada minyak sayur atau minyak goreng sebanyak 5 sendok makan atau setara dengan 30 ml. Oke, bahan terakhir yang kita masukkan yaitu ada susu UHT, bisa juga diganti dengan air santan sebanyak 280 ml ya. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk sampai teksturnya benar-benar halus dan juga rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya teman-teman boleh saring, tapi di sini nggak akan aku saring ya teman-teman, langsung aja aku pindahin ke wadah tahan panas seperti ini. Aku pakai wadah plastik, tapi pastikan ini tahan panas, kalau nggak teman-teman boleh ganti pakai loyang biasa. Kemudian untuk wadahnya ini tadi kita olesi dulu sedikit dengan minyak sayur sampai rata, lalu tuang adonan yang sudah kita buat tadi. Dan kalau sudah, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci kukusan yang sudah mendidih airnya, kemudian kita masukkan wadah yang berisi adonan tadi, kukus selama 25 menit, pakai api sedang cenderung kecil ya kalau aku. Dan setelah 25 menit kita buka, ini dia adonan mochinya sudah jadi, kemudian bisa kita angkat. Setelah itu, adonan mochi ini akan kita bantu sisir bagian pinggir-pinggirnya supaya nanti bisa lebih mudah dikeluarkan dari wadahnya. Adonan mochi ini sangat lembut dan juga bisa dibilang ini sangat lengket, jadi kita bantu aja pelan-pelan seperti ini supaya nanti bisa lebih mudah dikeluarkan dari wadahnya. Nah, setelah terlepas dari wadahnya, ini kita biarkan dulu sampai adonan mochinya sedikit hangat. Kalau sudah, kita bisa bantu remas-remas dan juga kita mulur-mulurkan seperti ini. Tujuannya nanti supaya adonannya bisa lebih ringan dan juga lebih halus, sampai mendapatkan tekstur yang sangat kenyal dan juga sangat lembut ya teman-teman. Nah, karena tekstur dari mochi ini sangat lembut dan juga lengket, sebaiknya teman-teman pakai sarung tangan plastik seperti yang aku pakai ya, atau kalau misalnya punya hands glove yang warna putih itu bisa dipakai, silahkan aja. Nah, kalau dirasa adonannya sudah mulai lembut, kita bagi menjadi beberapa bagian supaya nanti bisa lebih mudah. Oh ya, di sini aku juga sudah siapkan 3 sendok makan tepung maizena yang sudah aku sangrai menggunakan api kecil, jangan sampai hangus supaya nanti tidak ada bau-bau hangusnya. Nah, tepung maizenanya disangrai sampai nanti teksturnya menjadi ringan. Kemudian kita ambil adonan mochinya tadi dan dibulatkan seperti kita hendak membuat bakso. Atau teman-teman juga boleh menggulung-gulungnya pakai tangan. Pokoknya fleksibel aja, dibikin semudah mungkin ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung maizena yang tadi sudah kita sangrai. Kalau sudah, tepung maizenanya ini kita balurkan ke seluruh permukaan mochinya. Setelah itu kita akan saring seperti ini, tujuannya nanti supaya tepung maizenanya tidak banyak begitu menempel ke si adonan mochinya. Oke, adonan yang selanjutnya di sini akan aku celupkan ke atas coklat bubuk. Nah, coklat bubuknya di sini aku pakai sekitar 2 sendok makan saja, sudah cukup. Ini coklat bubuknya aku pakai yang mereknya Bensdrop ya teman-teman, atau disesuaikan sama yang teman-teman punya di rumah. Kita bulat-bulatkan dulu semuanya sampai adonannya selesai. Nah, karena tekstur dari coklat bubuk itu agak sedikit kesat, jadi susah kalau digelundung-gelundungkan. Jadi di sini aku akan bantu untuk meratakan coklat bubuknya dengan menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah, sama seperti yang sebelumnya, jadi nanti kita saring dulu supaya tidak banyak coklat yang menempel di permukaan mochinya ya. Gimana, gampang kan? Nah, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Nah, mochinya kan sudah jadi, sekarang kita bikin saus kejunya. Di sini aku sudah siapkan 3/4 sendok makan tepung maizena yang diberikan 3 sendok makan air, kemudian diaduk. Dan kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Lalu untuk persiapan topping di sini aku pakai biskuit Oreo yang original, atau teman-teman kalau punya yang warna pink boleh dipakai, terserah aja, silakan yang teman-teman punya di rumah. Kemudian ini akan aku chop dulu pakai chopper mini sampai mendapatkan tekstur yang teman-teman pengen. Kalau misalnya mau dibikin Oreonya halus banget, monggo silahkan aja. Kalau aku kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bikin saus kejunya dulu. Di sini aku sudah siapkan 60 gram keju parut. Aku pakai yang cheddar craft. Kemudian kita masukkan ke dalam panci dan tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir atau bisa ditakar lagi sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian untuk bahan cairnya di sini aku pakai susu UHT, takarannya sekitar 150 ml. Kemudian ini akan kita masak ya teman-teman di atas api yang sedang cenderung kecil. Nah, sekarang kita akan masak sambil terus diaduk ya teman-teman, karena ini prosesnya lumayan cepat. Kita aduk sampai nanti meletup seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-meletup, masukkan larutan maizena yang tadi sudah kita buat. Terus diaduk ya teman-teman, karena proses ini sangat cepat. Takutnya kalau nggak diaduk nanti bagian bawahnya bisa hangus. Oke, kalau bagian bawahnya sudah meletup-letup, matikan api. Kemudian ini bisa kita terus aduk sampai nanti uap panasnya hilang. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk membantu uap panasnya hilang, kita terus aduk seperti ini. Gimana, gampang banget ya cara bikin saus kejunya. Nah, sekarang langkah terakhir, kalau misalnya teman-teman mau dijual, boleh pakai kemasan apapun. Kalau di sini aku pakai Mika yang ukurannya paling kecil, kalau nggak salah ini ukuran S ya. Jangan lupa kita letakkan baking paper, atau kalau teman-teman punya baking paper yang motif pasti akan lebih cantik. Kalau di sini aku cuma punya yang putih, jadi aku pakai baking paper putih. Terus untuk saus keju dan juga Oreo remahannya aku pakai di cup kecil ya. Sekarang tinggal masukin aja deh mochinya. Pokoknya gampang banget prosesnya. Kalau misalnya yang nggak dijual juga boleh langsung disajikan. Tapi karena ini aku mencontohkan untuk teman-teman yang mau jadikan ini ide jualan, bisa banget. Disusun seperti ini pasti makin cantik deh. Gimana? Gampang ya? Udah deh jadi. Ini dia mochi bites-nya dengan saus keju dan juga remahan Oreo. Tampilannya menggugah selera banget. Pokoknya ini enak deh. Nah, kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai ide usaha, teman-teman boleh menempelkan stiker merek dagang teman-teman semua di atas kemasannya. Atau kalau misalnya nggak punya stiker merek dagang, teman-teman bisa pakai stiker thank you seperti ini supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik ya. Dan sekarang waktunya icip-icip deh. Lihat deh, ini aku contohin satu ya. Aku ambil satu yang rasa coklat dan lihat deh, ini tuh teksturnya lembut banget, kenyal, mulur, pokoknya nggak keras sama sekali. Nah, di sini aku ambil satu, coba yang original yang tepung maizena, bentuknya seperti ini kalau dari dekat. Kemudian kita cocol ke saus kejunya dan dicocol lagi ke Oreonya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya agak ribet loh teman-teman pakai garpu, enakan pakai tangan atau pakai sumpit sih kalau bisa. Rasanya Masya Allah enak banget. Ini tuh teksturnya kenyal, lembut, terus dicocol saus keju yang rasanya creamy-creamy, ditambah lagi Oreo yang enak, gurih, pokoknya mantep banget deh. Oke, sekian dulu video kali ini, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.